Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sakinah Nurul Husna, NIM 019 dari kelas 4A Tadris IPA IAIN Salatiga. Untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan, saya ingin memberikan sedikit materi tentang pemberian reward dan punishment dalam pendidikan. Nah, kata reward atau hadiah itu sendiri, secara etimologi, kata reward berasal dari bahasa Inggris. Nah, kata ini diambil dari istilah psikologi yang diembriokan oleh Tom Dyke. Dalam memenuhi kebutuhan anak, orang tua memiliki kemampuan menghadiahi anak. Ahli psikologi menggunakan istilah hadiah atau ganjaran untuk segala sesuatu yang dimiliki oleh orang tua yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak. Pengertian punishment atau hukuman. Secara sederhana, punishment adalah proses yang memperlambat, memperlemah, atau menekan perilaku. Sehingga sebuah perilaku yang disertai oleh punishment cenderung akan melemah dan tidak akan diulangi lagi oleh peserta didik. Dalam Islam, punishment sering disebut dengan kata takdir. Sebelum kita memberikan punishment atau kita memberikan reward, ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Prinsip yang pertama, imbalan berfungsi sebagai pengarah dan peneguh respon yang positif dan perilaku yang baik. Yang kedua, imbalan dan hukuman bukanlah tujuan. Keduanya adalah sarana untuk mengukuhkan dan menghilangkan perilaku tertentu. Yang ketiga, antara imbalan dan hukuman harus dilaksanakan secara seimbang dan proporsional. Yang keempat, imbalan diberikan secara sewaktu-waktu atau situasional agar tidak berubah menjadi pelicin atau suap. Nah, yang kelima, pemberian sanksi atau imbalan seharus sudah melalui kejelasan masalah sehingga sudah diperoleh suatu keyakinan yang mendalam. Kita yakin gitu akan ingin memberikan imbalan atau ingin memberikan sanksi. Nah, yang keenam, diutamakan memberikan imbalan daripada menerapkan sanksi, dan diutamakan menggunakan non-materi agar anak atau peserta didik tidak menjadi materialistis. Nah, yang ketujuh, ketidaktepatan memberi imbalan dan hukuman dapat menimbulkan masalah pada diri anak. Selanjutnya, Uluan menegaskan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemberian hukuman, yaitu ketika kita memberikan hukuman kepada anak. Nah, hukuman itu kan tujuannya agar anak kapok dan tidak mengulangi perbuatan yang salah secara berulang kan. Nah, dalam pemberian hukuman itu kita harus lemah lembut dan penuh kasih sayang. Semisal peserta didik kita nakal atau tidak mengerjakan PR, jika kita menegur dan malah membentak, cenderung anak akan memberontak. Tapi jika kita menegur secara halus, secara lemah lembut dan diberikan pengertian, dengan hal itu tentu anak akan lebih menjadi paham dan insya Allah akan mengikuti apa yang kita perintahkan. Nah, yang kedua, menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Dan yang terakhir, dalam upaya pembenahan, hendaknya dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling keras. Nah, kita tidak boleh langsung ketika kita ingin memberikan hukuman, kita tidak boleh langsung secara keras kita langsung memberikan hukuman. Dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, agar anak juga enjoy dalam melakukan hukuman itu. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.